baik. Lagi apa ini ibu-ibu? Lagi baca Alkitab. Iya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, puji Tuhan ya. Kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan sampai saat ini. Amin. Bagaimana aktivitas hari-hari di rumah? Apakah penuh sukacita? Amin. Sukacita Bu. Bu Santi gimana aktivitasnya tiap hari Bu? Iya, sejak ada kasus corona ini sejujurnya sih lebih senang ya, soalnya semua pada ngumpul. Iya, ngumpul semua, jadi kita lebih dekat. Iya. Papa ke anak-anak juga dekat, saya lebih senang. Kalau Bu Heni? Ya kalau saya Bu Enat, ya 50-50 ya. Kalau dibilang senang, saya senang. Kalau dibilang enggak, sebab aktivitas semua dari rumah, saya juga kerepotan Bu dengan 4 anak-anak. Tapi saya tetap bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan juga cepat menyembuhkan bangsa kita ya. Jadi kita bisa beraktivitas seperti semula. Indah gimana? Gimana? Pastinya ada perbedaan ya Bu ya. Maksudnya kalau di dalam rumah, saya lebih ke keluar rumah memang lebih jarang. Kayak bekerja, sekarang juga sudah work from home ya. Jadi aktivitas kantor itu banyak dikontrol dari rumah. Kemudian kalau yang di rumah positifnya sama sih kayak Bu Santi ya. Jadi lebih dekat sama anak-anak. Maksudnya saya sama Brian juga lebih banyak sharing. Apa sih kendalanya? Terus ini sebenarnya minusnya tuh kadang gini, anak tuh ada PR nih, nah itu bantu ngerjakannya. Itu akhirnya orang tua yang nambah pekerjaan yang mengerjakan. Bu Emet sendiri gimana nih? Iya. Lupa Bu Emet gimana ini? Saya rasa sama saja. Jadi ibu rumah tangga, jadi guru buat anak-anak, juga di dalam semua pelayanan ternyata lebih sulit online daripada langsung gitu ya. Lebih sulit seperti itu. Tapi ya kekuatan kita dari Tuhan. Amin. Memampukan kita semuanya ya. Amin. Jadi kita bersyukur ya. Ya, Tuhan, selalu bersyukur sama keadaan Tuhan. apapun, di sanalah kita melihat bahwa Tuhan tetap memberi sukacita. Ada hal-hal positif yang bisa kita ambil hikmahnya Amin. juga. Pasti. Ya. Ngomong-ngomong, gereja kita ini kan ada program sejak tahun 2020 ini ya. Iya. Yang mengajak kita sesuai visi misi gereja supaya kita bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan, juga semakin berakar kokoh di dalam Tuhan. Nah, program apa ya? Kalau masih tahu Hebat 2 pasal. Oh iya dong. Program hebat 2 pasal ya. Sudah sampai mana ini? Kejadian 27. Oh iya. Saya masih kejadian 25 Bu. Wah, harus semangat terus mengejar. Puji Tuhan. Pasti dikejar. Iya. Saya yakin juga kita pasti mungkin ada kendala-kendala ibu-ibu di dalam mengikuti program hebat ini. Mungkin Bu Santi kendalanya kira-kira apa Ibu? Ya, kalau saya karena masih banyak yang harus diurus di rumah, akibatnya membaca itu ketika anak-anak udah tidur semua. Nah, kadangkala suka kebablasan ikut tidur dulu. Terus besok pagi bangunnya dengan waduh, tadi malam saya belum baca nih. Akhirnya hari berikutnya didobel. Itu sih kendala saya. Kalau Bu Indah nih. Kalau kendala sejauh ini sih nggak ada, karena saya lebih banyak waktu luang ya di rumah. Jadi dan saya lebih nyaman memang kalau anak lagi tidur. Dan kebetulan saya tuh sejak ada corona ini bangunnya jadi pagi terus. Jam 4 sudah bangun. Saya lebih bersaat teduh lebih lama daripada biasanya. Kalau biasanya kalau buru-buru harus bekerja, harus ngurus anak, nyiapin sarapan. Kalau sekarang lebih santai, jadi waktu lebih banyak. Saat teduh habis itu baca musik pasal, kita report. Jadi kalau saya lebih banyak manfaatnya sangat-sangat sekali. Lebih banyak waktunya ya. Bu Heni sendiri gimana? Kalau saya terus terang ya Bu,
saya itu baca Alkitab dari buku ini, mata saya masih belum bisa beli kacamata saya. Jadi satu handphone milik Rafael sekarang saya pakai. Kadang saya belum sempat baca, anaknya masih ini. Nah, anaknya tidur, saya juga ketiduran sama dengan Ibu Santi. Jadi, aduh, rasanya gimana ya? Itulah Bu. Jadi saya ketinggalan banyak Bu, kadang-kadang. Jadi saya juga harus double bacanya di kemudian hari. Tapi ya puji Tuhan aku masih tetap bisa baca Alkitab, masih saat teduh juga ya. Puji Tuhan pokoknya. Bu Ina sendiri bagaimana? Apakah ada kendala maksudnya? Oh, Kan anak-anak pasti ribet rame. iya. Kalau kendala sih, saya rasa malah lebih banyak waktu saya untuk membaca. Cuma memang nggak bisa harus pagi-pagi. Terkadang bangun siang. Jadi terkadang waktunya siang setelah selesai beres-beres, masak seperti itu bisa siang atau malam hari. Saya sih rasa banyak waktu untuk ini, soalnya anak-anak juga sudah bisa mandiri sendiri. Iya. Iya, bersyukur ya ibu-ibu ya, kita tetap semangat satu dengan yang lain juga sambil saling memberi semangat. Kira-kira menurut ibu-ibu melalui bacaan kita ini puji Tuhan udah sampai perjanjian baru ya, udah selesai. Sekarang memulai perjanjian lama lagi. Ini tantangan yang lebih berat lagi kayaknya ya. Karena ada hal-hal yang asing buat kita, juga memahaminya lebih panjang lagi. Seperti itu, tapi kita yakin Tuhan akan menolong. Kira-kira hal apa yang membuat kita yang mendorong ibu-ibu untuk tetap giat dan tekun untuk membaca firman Tuhan? Hal positif Bu ya maksudnya? Iya, hal-hal positif apa kira-kira? Ibu Heni. Ya, puji Tuhan lah ya Bu ya, dengan adanya Hebat 2 pasal ini, sepertinya saya tuh merasa kurang kalau belum baca Alkitab. Jadi saya ada terpacu bersama dengan teman, bukan berarti saya menunjukkan saya baca Alkitab itu tidak, tetapi memang yang kita tunjukkan sekarang adalah bagaimana sebenarnya kita memang butuh firman Tuhan ini untuk kita pribadi. Terus Ibu Santi gimana? Iya, kalau saya sebelum ada program Hebat ini, saya lebih bisa itu nggak inget gitu ya, maksudnya oh iya saya belum saat teduh belum baca Alkitab nih. Tapi sejak ada program Hebat 2 pasal ini, saya selalu ingat, meskipun kadang-kala yang tadi saya bilang saya ketiduran gitu, tapi paginya tuh saya langsung ingat, oh iya saya belum baca. Jadi saya lebih merasa punya kedekatan ya dengan Tuhan. Jadi dekat ya Bu ya kayaknya ya. Baik-baik Bu Linda. Kalau saya sebenarnya menurut saya sih seperti saya sampaikan lebih banyak positifnya, karena dalam masa pandemi ini sebenarnya banyak hal yang membuat kita tuh prihatin gitu, dari ekonomi kemudian dari kesehatan itu. Jadi kayak pemasukan ekonomi yang sekarang kacau ya. Itu saya juga bisa merasakan, dan itu terdampak di kantor saya gitu loh. Jadi dengan kita begitu banyak tekanan, kita begitu banyak pergumulan, kita itu tetap bisa tetap membaca firman Tuhan. Itu menguatkan, sangat-sangat menguatkan saya dan keluarga, terutama dalam saya mengenalkan anak saya terhadap firman-firman Tuhan gitu. Jadi memang saya harus mengingatkan anak gitu, Grace sudah dibaca belum gitu. Jadi paling tidak saya memberi contoh, pagi-pagi saya sudah baca, karena kalau saya bilang Grace sudah baca belum, Mami sudah baca belum, oh sudah gitu. Jadi saya bilang ekonomi lagi sulit, semua berubah, kedepannya semua akan berubah. Kita saling menguatkan, tapi kita tidak pernah lupakan firman Tuhan. Bagaimanapun kondisinya, kedepannya kita bagaimana, kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Itu sih. Iya. Beda sendiri gimana? Oh, kalau saya melihat itu, saya semakin membaca firman Tuhan itu semakin kagum. Saya melihat kekayaan dari firman Tuhan itu sangat banyak sekali. Jadi ketika saya membaca satu ayat itu saja pun saya melihat
wow, saya kagum akan firman Tuhan itu. Jadi apalagi kalau udah 2 pasal sampai saya bilang, aduh, terlalu banyak berkat yang dinyatakan Tuhan seperti itu ya. Saya sangat bersyukur sekali dengan program ini juga memacu satu dengan yang lain. Mungkin kalau nggak ada program ini ya kita juga maksudnya masih belum nggak bisa teratur gitu membacanya gitu ya. Bersyukur sekali. Baik ibu-ibu, puji Tuhan bahwa kita membaca firman Tuhan ini, saya percaya akan memberi banyak pertumbuhan iman di dalam kita, juga kekuatan di dalam masa-masa sulit, juga memberi penghiburan. Amin. Puji Tuhan, dan saya yakin juga jemaat-jemaat yang lain juga mendapatkan berkat yang sama ya. Ketika terus giat, meskipun pasti ada halangan-halangannya, tetapi kita akan terus maju bersama-sama bagaimana kita bertumbuh mengasihi Kristus. Amin. Baik ibu-ibu, puji Tuhan untuk percakapan kita malam hari ini. Sekarang saya mengajak untuk kita melayani di persekutuan doa online dengan tema Firman-Mu hasratku. Mari ibu-ibu. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat semua yang ada di rumah. Bagaimana kabar jemaat sekalian? Kiranya jemaat sekalian dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Kristus. Baiklah, kita akan mulai persekutuan doa online malam hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengalami kehadiran Tuhan di tiap keluarga malam ini. Dengarkanlah panggilan persekutuan doa kita malam hari ini. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian malam hari ini, Bagai Sungai yang Mengalir. Kau
memulai kegiatan persekutuan doa kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas semua berkat-berkat-Mu, atas semua kasih karunia yang boleh kami alami sepanjang hidup kami. Kami masih terus bersyukur kepadamu Tuhan atas semua yang akan kami hadapi di kemudian hari. Bapa di surga, ucap syukur pula kalau kesempatan pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama, walaupun di rumah kami masing-masing, kami diberi kesempatan untuk boleh bersekutu bersama dalam persekutuan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau melancarkan setiap acara kami dari awal hingga akhir nanti. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, sama seperti kita butuh makan dan minum tiap hari untuk tubuh fisik kita. Demikian hidup rohani kita perlu firman Allah tiap hari supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Untuk itu, mari kita nyanyikan satu pujian dengan penuh sukacita, yaitu Berbahagialah. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan satu tema firman-Mu, hasratku. Dan kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Mazmur 119 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang kepada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku, karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Jemaat, mari kita berdoa. Sapalah kami umat-Mu Tuhan, yang saat ini bersekutu di hadapan-Mu. Biarlah firman menyapa kami, Roh-Mu membimbing kami untuk mengenal siapa Tuhan di dalam hidup kami. Dan Engkau menyatakan diri-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Supaya firman-Mu makin kami cintai. Jiwa kami semakin ditambahkan hasrat terhadap firman-Mu. Dan Engkau kami muliakan. Roh Kudus bimbing hamba-Mu dan kami semua untuk mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi murid Kristus yang sejati dan murid yang bertumbuh menjadi dewasa adalah sebuah hubungan.
relasi antara kita dengan Tuhan. Iman sejati adalah iman yang di dalamnya memiliki koneksi, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan memberi sarana anugerah selain doa, yaitu firman Tuhan. Firman-Mu, hasratku, menjadi tema penting yang kita boleh renungkan. Dan sebelum kita punya hasrat, kerinduan kepada Tuhan lewat firman-Nya, sesungguhnya kebenaran Alkitab mengatakan bahwa Tuhan yang menyatakan siapa dirinya dalam hidup kita. Tuhan rindu menyatakan dirinya untuk dikenal oleh kita. Dan Yeremia pernah mengatakan di dalam pasal 9 ayat 23 dan 24. Dikatakan bahwa memahami dan mengenal aku, kata Tuhan, itu adalah hal yang kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Tuhan sendiri yang merindukan sebuah hubungan itu untuk kita makin kenal, untuk kita makin memahami siapa dirinya sebagai pencipta dan penebus kita. Kita masuk di dalam apa yang diungkapkan oleh Mazmur di dalam kerinduannya. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak kulupakan. Dan ini adalah respon daripada pemazmur. Ketika Tuhan telah menyatakan dirinya dalam hidup pemazmur secara pribadi. Dia ingin makin kenal Tuhan. Sehingga dia merindukan firman-Nya. Dia membaca Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu, firman Tuhan itu, dan itu menjadi kegemarannya. Seorang teolog John Stott pernah berkata demikian, bahwa Alkitab adalah penyataan Tuhan tentang dirinya. Kita kenal pribadinya, perjanjiannya, dan perintahnya. Jika kita mengabaikan firman Allah atau Alkitab ini, berarti kita sesungguhnya mengabaikan Tuhan sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan ada satu hal yang penting saat kita berhasrat untuk membaca firman Allah. Berarti di situ kita berhadapan dengan Tuhan sendiri. Kita memahami pikirannya, perasaannya, kehendaknya, dan tuntunan-tuntunan kebenarannya yang menjadi hukum-hukum kebenaran yang kekal. Karena Yesus pernah berkata, langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi perkataanku, firman Allah tidak akan berlalu. Semuanya pasti tergenapi. Disinilah pemazmur punya kegemaran dan berpegang kepada firman Allah. Dan dia berdoa, menyatakan doanya, singkapkanlah mataku untuk memandang, melihat keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Firman Allah tidak bisa kita pahami dengan akal pikiran kita sendiri. Saat kita berhadapan dengan firman Tuhan dan membacanya, di situ kita berdoa, Roh Kudus akan menolong dan menuntun kita, membukakan mata hati kita untuk mengerti, untuk melihat keajaiban, keindahan, kemanisan hukum-hukum firman Allah yang menguatkan, menghibur, dan meneguhkan iman kita. Bapak Ibu sekalian, pemazmur mengatakan di dalam ungkapan daripada hasrat terhadap firman-Nya. Di ayat 19, aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Bapak Ibu, kita diingatkan bagaimana pemazmur menggambarkan kehidupannya yang singkat, kehidupan yang sementara. Dan dunia bukan masa depannya. Dia sadar bahwa dia hanya orang asing. Sama seperti Abraham, Ishak, dan Yakub yang dipanggil dan dipilih Allah. Di dalam memenuhi panggilan untuk masuk kepada tanah perjanjian. Tetapi setiap tokoh-tokoh iman itu jauh melihat ke depan. Bahwa di sana ada janji kehidupan yang kekal, kemuliaan yang disediakan melampaui daripada tanah perjanjian itu, yaitu surgawi. Demikian juga di dalam hidup kita. Tanpa firman Allah, maka kita adalah orang-orang yang tersesat di dunia ini.
Mazmur ini ditutup pada pasal 119 ayat terakhir dikatakan, jika Tuhan tidak membimbingnya dengan firman-Nya, maka dia akan menjadi domba yang tersesat. Hidup kita tanpa firman Allah, maka akan tersesat. Apa kegunaan firman Allah di dalam hidup kita? Firman Allah berguna, hal yang paling penting adalah menuntun kepada keselamatan. Melalui Kristus yang sudah mati dan bangkit, Dia, Tuhan, yang menyatakan dirinya juga sebagai pencipta yang menyelamatkan kita. Kita mengenal itu lewat firman-Nya, sehingga Alkitab menuntun kita untuk memperoleh keselamatan. Alkitab juga berguna untuk menyatakan pertumbuhan iman kita di dalam melakukan kehendak Allah. Tahu apa yang baik, yang salah. Untuk mengerti kehendak Allah. Untuk melakukan pekerjaan perbuatan baik yang Allah siapkan untuk kita harus lakukan. Mengajarkan segala kebenarannya di dalam hidup kita. Apa yang dikatakan oleh Yesus ketika di dalam pengajaran di atas bukit dikatakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Allah, sebab dia akan dipuaskan. Dan pemazmur mengatakan, hancur jiwaku karena rindu hukum-hukum-Mu setiap waktu. Bagaimana dengan kita? Kiranya program hebat, yaitu Hasrat Jemaat Elion Puri, untuk membaca Alkitab tiap hari menjadi kerinduan kita yang benar-benar kita lakukan, yang kita kerjakan dengan tekun. Karena kita percaya bahwa ketika kita dengan tekun setia setiap waktu untuk merindukan firman Allah, maka di situ Tuhan menyatakan siapa dirinya. Dan kita makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan kasih karunia-Nya. Tuhan menolong kita yang sudah setia dan bertekun. Mari lanjutkan supaya Tuhan makin memberkati kita. Seperti pemazmur katakan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Allah setiap saat, setiap waktu. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan selalu dibuat Tuhan berhasil. Bagi yang mungkin masih bergumul dan berjuang untuk berhasrat, merindukan untuk dengan konsisten setia membaca firman Allah, kami mendorong, mintalah kekuatan Roh Kudus untuk menolong kita di dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam sapaan firman-Mu, anugerahi hasrat kepada setiap kami jemaat-Mu untuk merenungkan firman-Mu, untuk membaca dan juga untuk belajar melakukan firman. Karena saat kami berhadapan dengan Alkitab firman-Mu, di situ kami berhadapan dengan Tuhan sendiri yang menyatakan perjanjian-Mu, kehendak-Mu, rencana-Mu, dan kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau yang menumbuhkan pengenalan kami kepada Tuhan dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur untuk perenungan firman Allah pada malam hari ini yang mendorong hasrat kita senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Nya. Sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa syafaat kita, mari kita nyanyikan satu pujian Dengan sayap-Mu. Maka kuat roh dan jiwaku.
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku dan aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari yang pertama kita bersyukur untuk hasrat dan kerinduan yang Tuhan berikan terhadap firman-Nya. Kita berdoa supaya firman-Nya menjadi tuntunan untuk kita makin mengenal Kristus dan kehendak-Nya dalam hidup kita, dan kita semakin mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hasrat yang Engkau berikan terhadap firman-Mu, supaya kami lebih belajar akan firman-Mu, lebih mengasihi Engkau dengan mengenal Engkau lebih dekat Tuhan, supaya kami bisa seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih atas perlindungan juga yang Engkau senantiasa berikan kepada kami. Kiranya kasih-Mu senantiasa menyinari kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pokok doa yang kedua, mari kita doakan untuk anak-anak sekolah minggu, remaja, setiap keluarga-keluarga muda dan jemaat usiawan untuk terus hidup bergaul dengan firman Allah setiap hari. Berdoa supaya di masa pandemi kesulitan dan pergumulan kita dikuatkan dan dituntun Tuhan dalam kehendak firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat kami, mulai dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja kami, serta seluruh jemaat Tuhan termasuk para usiawan. Kiranya Tuhan tetap melindungi kami, Tuhan memberkati kami dengan setiap berkat-berkat rohani yang dari Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di tengah-tengah pandemi ini kami masih bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan dengan segala pergumulan kami masing-masing, kiranya Tuhan menguatkan, memberikan kami tetap semangat untuk dapat semakin dekat hidup dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pokok doa yang ketiga, mari kita doakan supaya melalui masa pandemi ini kabar baik semakin bisa tersampaikan kepada banyak orang di negeri kita yang memberi kepastian dan keselamatan yang sejati. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami berdoa Bapa. Kami tahu Bapa, tidak satu masa pun yang terlewatkan Bapa di hadapan mata-Mu. Dan saat ini Bapa, kami sedang mengalami kejadian pandemi Bapa yang begitu kuat Bapa, sungguh berpengaruh dalam kehidupan kami. Tetapi kami tahu Bapa, kuasa-Mu bekerja atas pandemi ini. Dan Tuhan, bagi kami Bapa anak-anak-Mu, kiranya Engkau izinkan Tuhan, Engkau berikan perlindungan, kekuatan untuk kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah pandemi ini Bapa. Dan kami Bapa berharap Bapa agar kabar baik tentang keselamatan bisa didengar oleh banyak orang, sehingga makin banyak orang yang melihat kuasa-Mu Bapa, melihat keselamatan itu dan boleh mendengarnya dan boleh tersebar sampai kemana-mana. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bawa pergumulan masing-masing keluarga kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari.
berdoa secara pribadi untuk pergumulan kita setiap pribadi. Kita berdoa. Demikianlah persekutuan doa kita malam hari ini telah usai. Kiranya tiap jemaat di tiap keluarga sungguh diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Dan kita akan bertemu lagi dalam ibadah minggu secara online jam 9 pagi atau menyesuaikan. Tetap semangat, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. 2, 3. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Aduh. Tetap semangat, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Bisa diulangi nggak? Ulangi ya. Tuhan Yesus memberkati. Cut.